Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya SOS, seputar obrolan santri. Asik. Nah, kita di sini mau ngobrol tentang santri lah. Iya, pengalaman seputar ngapal Quran, pertama kali ngapal, kenapa sih pengen ngapal, kenapa sih pengen jadi hafiz Quran. Iya. Nah, kita ini membahas sisi lain anak muda lah istilahnya ya. Sisi lain anak muda yang pengen ngapal Al-Quran gitu. Kenapa sih pengen ngapal Al-Quran? Nah, ini berhubungan ada teman kita di sini, ada Faisal sama Rizky Riham. Nah, ini Faisal dari mana, Faisal? Saya dari Makassar. Makassar. Dari Goa. Riam dari mana Riam? Saya dari Garut. Sama Garut. Makassar ya? Beda pulau tuh dari Jawa ke Iya. Sulawesi. Jadi kemarin tuh dari Sulawesi pas naik-naiknya corona tuh ini agak telat juga sih dari dibanding teman-teman harus naik pesawat ngurus segala macam gitu. Kenapa lu pengen jauh-jauh dari Makassar, dari Sulawesi ke Bandung gitu ngapal? Kan kayak mungkin ada aja gitu di Sulawesi, di Makassar Tempat untuk ngapal. tempat Ya? untuk ngapal ya. Ngapain jauh ke Bandung ya? Ohnya Gimana ya? Emang sih di Makassar juga banyak. Cuman namanya laki-laki tuh nggak seru kalau nggak ada pengalaman gitu. Jadi coba nantang diri gimana berani buat keluar rantau gitu. Kan kita kenal orang-orang tuh ngerantau tuh buat cari kerja. Ya. Jadi gua coba ngambil sisi lain. Gimana kalau gua ngerantau buat ngafal Quran tuh, nuntut ilmu gitu. Tapi kan lo masih muda gitu, masih bisa bersenang-senang, nongkrong-nongkrong. Ya. Kenapa memilih untuk menghafal gitu? Ya kalau dari diri pribadi sih sebenarnya buat ngafal Quran tuh udah cita-cita dari sejak kecil. Cuman qadarullah nggak kesampaian buat masuk pondok nih. Terus pas kelas 3 nih coba nyari-nyari buat tempat karantina Quran. Ketemulah di Bandung. Juga lihat ini kondisi sekarang anak muda tuh gimana ya? Bukannya mau memandang remeh, cuman kalau nggak bisa jaga batasan mah kesana kesini gitu. Iya. Jadi gue lebih milih buat lebih dekat sama Quran supaya hidupnya tuh lebih terarah gitu. Masalah. kalau buat Riham nih, kenapa? Apa sih yang bikin lo pengen ngapal gitu? Apa yang bikin Riham pengen kayak gua pengen ngapal Quran gitu kayak tiba-tiba gitu atau jauh tergabut naon? Gimana ya? Motivasi itu kayaknya emang suara hati. Kecicing gitu hati tiba-tiba Riham ngapal Quran. Enggak, jadi dulu tuh sempat kepikiran pengen mondok kan. Cuman karena satu dan lain hal dulu tuh belum bisa akhirnya ya belum bisa mondok gitu. Udah selesai SMK, pikiran lagi kayaknya mondok seru. Jadi sebelum ini belum pernah mondok nih. Belum ini pertama kali. Gimana tuh rasanya? Kira-kira kan baru tuh. Awalnya tuh ya pasti adaptasi dulu ya. Kangen rumah. Ya pasti. Pertama kali nelpon lagi sama orang tua tuh kan di sini kita nggak boleh megang HP ya. Waktu apa? Ya awal-awal gitu kan waktu santri tuh nggak boleh megang HP. Nah, akhirnya satu kesempatan dikasih HP nelpon orang tua nangis ya. Masya Allah. Ibu, apalagi ibu nangis. Itulah mungkin kesan awal tuh apa ya, jauh dari orang tua, Kangen gitu, kayak kangen. dapet sensasi baru. Biasanya tiap hari. Pengalaman baru. Tapi Faisal sama Riham nih, ini lo dua nih emang benar-benar pertama kali ngehafal di sini atau sebelum kesini tuh udah pernah ngehafal? Riham pertama. Pertama banget. Kalau saya sendiri ini sih pernah ada ekskul tahfiz, cuman itu pun akhir masa sekolah, jadi nggak begitu intensif ininya. Berarti intensifnya di sini ya? Iya, fokusnya di sini gitu. Ada nggak sih kendala apa ya? Ada nggak sih kayak kesulitan itu bukan kesulitan ya? Ya emang
kata orang juga susah ya. Rintangan. Ya kata orang ada yang ini gampang tapi ada yang bilang susah. Tapi kan buat yang kita ya kan ini khususnya nih gue juga kan pertama ngapal nih. Ya. Apalagi dulu belum pernah apa sih? Jujur ya gue kesini tuh belum bisa ngaji. Jujur ya. Maksudnya bisa tahu huruf hijaiyah cuman untuk masalah tajwid panjang-pendeknya tuh cuman ngerti teori gitu. Tapi giliran dijalanin nggak bisa gitu. Makanya tuh kan adaptasi makanya sampai sekarang tuh alhamdulillah kan bisa. Nah nih untuk lo dua nih ada nggak kayak gitu kesulitan pertama kan kalau dilihat dari yang lain nih lo berdua nih yang bacaannya fasih lah istilahnya maksudnya nggak dari sekian lah ya dari segi makhraj dari bacaan kalau dilihat lo berdua lah yang ada di atas kita lah istilahnya. Nggak boleh gitu. Ada nggak kesulitan pas pertama kali hafal gitu? Alhamdulillah. Nah, terserah siapa dulu. Apa ya? Kalau saya sih mungkin dari ngafal ya, dari proses ngafalnya gitu. Kalau dasar tajwid alhamdulillah sebelum kesini belajar tajwid. Cuman kalau untuk ngafalnya belum, baru pertama di sini. Jadi karena mungkin belum terbiasa ngafal, awalnya emang susah masuk. Nangis. Kagak masuk gimana? Ya gitu. Sampai nangis ya? Wah, insya Allah. Kalau Luis gimana? Kalau saya pribadi buat pengalaman ngafal benar-benar di sini diuji. Yang namanya ini ya apa? Usaha dalam kebaikan pasti ada rintangan gitu. Tapi dari diri saya pribadi sebenarnya rintangannya tuh ya dari diri saya sendiri. Jadi gimana buat nge-push buat apa ya? Intinya yang paling utama tuh rasa malas gitu, jenuh. Apalagi kan disuruh tilawat ngaji, kadang juga ini rasa ngantuk, rasa malas tuh datang gitu. Itu aja sih dari ini. Rintangannya dari diri pribadi sih sebenarnya. Tapi kalau udah kelamaan dapat rintangan segala macam kayak gitu mah nemu sendiri kan ya cara buat kayak gitu. Sering berjalannya waktu ya dapat juga. Adaptasi alhamdulillah ya ada. Kalau buat Luis gimana cara menurut lo cara menghafal yang benar bikin masuk gitu? Menurut diri lu sendiri lah. Ya, setelah sekian lama nih berapa bulan nih kita di sini akhirnya lu dapat wah ini bisa nih jadi menghafalnya terus. Kalau saya dari pribadi sih salah satu faktor yang paling bisa mempengaruhi hafalan saya sendiri itu pemahaman ayat yang mau dihafal. Jadi saya harus tahu ini ngebahas apa gitu. Jadi itu yang buat saya menghafalnya lebih lebih optimal gitu. Lebih optimal. Sama tuh gue juga gitu. Kalau gue sih pengulangan ya. Kalau saya kalau langsung dihafal emang ini susah. Tapi kalau dipahami dulu ini ceritanya apa gitu, ini hukum apa gitu, insya Allah itu lebih mudah gitu. Kalau buat Rehan apa nih? Cara apa yang metode sendiri lah istilahnya mah kan. Ya. Guru kita kan pernah bilang tuh cari metode sendiri kan, jangan ikut-ikutan metode orang lain lah. Paham gitu. Kalau lesang teh. Gimana ya? Kalau jadi sering berjalannya waktu, jadi kita akhirnya nemu juga cara kita tersendiri gitu. Contohnya kalau Rian pribadi tuh gak bisa ngapal kalau ada orang yang rame misalnya gitu ya. Gitu, dia harus tempat sepi ya. Jadi harus lebih enak tuh kalau sendiri gitu. Terus apa lagi ya? Berarti nggak bisa Banyak lah tuh. pokoknya. Berarti nggak bisa tuh ngehafal sambil nonton konser. Salah. Enggak dah. Jadi kalau untuk sekarang alhamdulillah udah kalau dibandingin sama yang dulu tuh awal-awal udah ada ini ya, ada perkembangan. Kayak lumayan cepet sekarang masuknya. Ya. Salah satu caranya mungkin baca artinya. Oh, sama dong kayak Faisal. Dibaca artinya. Kita Dibaca juga sama artinya. sih artinya.
dibaca artinya. Mm-mm. Datang arti bahasa Arab. Sama dibaca ulang-ulang terus. Ya pengulangan penting ya. Pengulangan penting. Kalau dibaca sekali nggak diulang-ulang mah keren banget ya. Nah, iya. Siapa yang kayak gitu ya? Ya maksudnya baca koran kita sekarang siapa yang kayak gitu diulang-ulang sekali baca store. Gigi. Baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya. Tadi nih pas Salah ngomong merasa malas kan. Biasanya sering datang nih pas lagi ngapal rasa malas rasa ngantuk. Kalau buat lo berdua gimana caranya ngilangin rasa malas itu? Rasa malas ngantuk lah, kendala-kendala yang ada. Gimana tuh rasanya? Apa sih cara ngilanginnya? Kalau gue pribadi ya, kalau males gue tidur nanti lanjut lagi. Beneran gitu. Kalau gue sih sebenarnya gimana ya, orangnya tuh susah kalau diem. Jadi pertama kalau ngantuk ya wudhu. Ya kalau malas cari aktivitas lain gitu. Kalau moodnya udah naik lagi, apa lagi gitu. Tapi ya nyari aktivitas positif lah. Kadang juga baca buku, dengerin ceramah atau bengkel-bengkel lah. Bengkel-bengkel asrama. Intinya naikin mood lah ya. Iya, buat- Soalnya males juga nurunin mood ya buat itu. Kalau Riham gimana? Makan sih kayaknya. Tapi kan lagi puasa sekarang. Iya. Kalau lagi puasa gimana? Kalau lagi puasa gimana dong? Makanya nggak godin. Iya. Nah, gimana ya? Itu belum nemu tuh kayaknya. Soalnya kalau sebelum puasa malas tuh biasanya ngunyah. Apapun itu. Jadi sekarang kan ngunyah permain karet aja kan nggak ditelan. Begitu juga lah. Iya ya, puasa ya sekarang. Iya, gue. Makanya nih, untung baru awal-awal puasa. Kalau pertengahan males, gimana nih saya? Tapi tantangan juga buat Riham ya. Bertantangan juga buat Riham kalau lagi puasa gini nyari metode baru lagi buat menghilangkan rasa malas Males, selain ya. makan ya. Atau nggak bisa ngapalnya sudah maghrib. Tapi tarawehnya Terlanjur.